Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Pak Guson. Pada kali ini kita akan mendemo mendemo atau menampilkan program yang sudah kami buat untuk ujian akhir semester ini. Sebelum kita menampilkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nikita Dwi rekan saya. Saya Sakiawan Bagus Wijaya. Saya Rafif Muhammad Dava. Saya Akbar Aditya. Baik, boleh dilanjutkan oleh rekan saya? Baik, untuk yang pertama kami akan menampilkan di project ini adalah di bagian pertama BaseX, Web Based Server, and 6 Query API. Yang pertama kita membuka BaseX HTTP dan kami akan mendemokan di dalam CMD-nya. Baik, ini adalah hasil yang sudah kita buat dan sudah berhasil juga. Lalu dia akan berjalan pada localhost 8080. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, Lalu selanjutnya kita akan membuat integrated.xml, menggabungkan XML dan CSV-nya. Lalu menggabungkan explore indonesia.xml, berita serta dengan data destinasi dari tourism Indonesia secondary data.csv. di sini sudah dibuat di folder yang dimana ini tuh folder kita dari tahap 1 dan tahap 2. Boleh dilanjut, Awan? Baik, kami akan mencontohkan yang sudah kami buat, yang sudah berhasil. Lalu ini adalah di dalam notepad yang sudah kami buat dan sudah kami salin di notepad kami. Lanjut. Lalu selanjutnya kami akan menjalankan file di CMD dan ini membuat Python build integrated.py. Dan ini adalah contoh di CMD-nya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita menginput file XML tadi yang sudah kita buat ke BaseX GUI-nya. Ini itu filenya karena kemarin kita sudah uji coba untuk mengerjakan tahap-tahapnya. Di sini tuh nama filenya itu ada integrated. Nah, Lalu di sini sudah berhasil dan di pojok kiri bawah adalah contoh dari result yang sudah masuk ke dalam BaseX GUI dan data-data yang sudah terbaca. oke. Next. Ini salah satu contoh, misal kita klik salah satu kotak di sini. Destinasinya itu ada Museum Pendidikan Indonesia. Lanjut. Lanjut pada query 1 di BaseX, kami membuat query-nya count dalam kurung /2 destinasi. Alasannya kita bikin integrated.xml ini adalah menggabungkan CSV destinasi ditambah XML berita lewat Python dan sebelum lanjut bikin 6 query API di dalam api.xqm kita perlu memastikan dulu bahwa database terintegrated dan struktur datanya bisa dibaca. Ini langsung lanjut. Lalu ini adalah hasil yang sudah kita masukkan dan akan terbaca, datanya adalah 1025. Lalu pada query kedua, kita ada count dalam kurung /berita. Alasannya untuk menghitung jumlah berita yang ada di dalam data yang kami input. Baik, ketika data sudah dimasukkan dan terbaca, maka akan muncul satu result yaitu 50. Lalu selanjutnya kami akan membuat API.xqm. Lalu dari notepad yang lalu kita udah save di BaseX, lalu kita akan ke web app. Alasannya membuat API.xml ini file yang mengubah BaseX dari aplikasi desktop bisa menjadi web service.
Jadi di sini kita sudah buat. Jadi itu filenya dibuat di folder web app di BSX. Nah ini di ini isi notepadnya. Lanjut. Lanjut, lalu di sini kita sudah membuat ketika file sudah terbaca di localhost, query yang kami akan masukkan adalah localhost 8080/API/berita dan /jumlah. Dan ini adalah untuk hitung total berita. Dan kita harus memvalidasi paling dasar memastikan koneksi ke database integrated via web service yang berhasil. Nah, ini ketika sudah rekan saya Niki masukkan, maka akan muncul seperti yang sudah kita tampilkan tadi. Lanjutnya query 2. Lalu untuk query 2, kami ada localhost 8080/API/wilayah dan /Bali. Alasannya adalah menguji parameter yang untuk membuktikan RESTXQ bisa menerima input dinamis langsung dari URL, bukan cuma query statis. Lalu ini adalah data-data yang sudah berhasil ketika dijalankan. Oke, selanjutnya query 3. Di query 3 dan 4 menggunakan aplikasi Postman karena metodenya berubah post. Lalu yang pertama ini ada download Postman-nya, dan di query 3 ini post akan cari berita berdasarkan wilayah dari body. Lalu alasannya untuk menguji kemampuan endpoint menerima data lewat post body, bukan cuma parameter URL. Ini penting karena instruksi eksplisit minta 2 query post. Ini akan dicoba di sininya. Untuk itu, ini kita ubah dulu menjadi post. Kemudian di sininya itu teks. Di sini tuh badinya kita tulis Bali. Kita masukin URL-nya. Muncul. Nanti maka akan muncul wilayah Bali di sini. Next. Untuk query keempat, kami menggunakan post juga. Itu adalah http://localhost 8080 API yang mirip seperti tadi. Tapi yang ini kita itu adalah post kedua membuktikan pola yang sama bisa dipakai untuk use case berbeda, seperti file kategori bukan wilayah, menunjukkan endpoint API-nya reusable dan konsisten, bukan cuma satu kasus aja. Di sini kita akan menambah new request. Ini postnya. Kita masukin URL-nya, badinya jangan lupa diganti ke teks. Karena tadi di sini badinya pantai. Nanti akan muncul yang wisatanya nanti akan muncul yang wisatanya itu pantai di sini. Selanjutnya untuk query kelima menggunakan http://localhost 80/API/exposure. Alasannya ini akan menjawab konversi ke JSON secara eksplisit pakai %output titik 2 metode JSON supaya BSX otomatis serialize hasil dari format JSON bukan XML biasa, berguna kalau endpoint ini nanti dikonsumsi aplikasi front-end modern. Oke, di sini kita akan menampilkan untuk query kelima ini. Lalu ini adalah data yang berhasil kita run dan terbaca oleh sistem pada URL.
Selanjutnya, Query ke-6, kami di sini membuat get https localhost 80 API slash destinasi slash link.json. Alasannya JSON retur kedua sekaligus membuktikan integrated.xml gabungan CSV plus XML benar-benar terpakai. Endpoint ini mengembalikan data destinasi lengkap. ini Nah, ini adalah contoh data yang sudah masuk dan berhasil dibaca. eh, di sini ada alasannya kenapa kita menggunakan Postman. Dikarenakan server browser itu cuma bisa tes metode get. Nah, yang di query 3 dan 4 itu kan menggunakan metode post ya. Jadi dibutuhkan tool khusus yang bisa mengatur metode HTTP dan body request secara manual. Oke, selanjutnya yaitu di bagian 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Di sini ingin jelaskan tentang simulasi cluster MongoDB, sharding, dan replication. Jadi karena MongoDB Atlas ini tidak bisa sharding pada pelajaran tahap satunya, cluster produksi ini kita bangun lokal via Docker sesuai izin dan kombinasi cloud server lokal. Yang pertama udah pasti kita membuat file Mongonya terlebih dahulu dengan nama file Mongo cluster. Lalu membuat Docker Compose YML di Notepad. Dengan alasan Docker Compose ini file blueprint bercetak atau cetak biru yang mendefinisikan seluruh topologi cluster MongoDB. 10 cluster sekaligus config server shard mongos dalam satu file terstruktur. Nah, supaya bisa dijalankan otomatis dengan satu perintah, bukan setup manual satu persatu, karena itu cukup mempermudah ya. Tuh. Ini untuk kompos YAML-nya itu tersimpan di sini di folder yang Mongo cluster tadi. Selanjutnya, Yang ketiga itu atau bagian C adalah menjalankan 10 kontainer sekaligus. Dan jadi sesuai dengan definisi yang sudah dituliskan di Docker dan di compose.yml itu. Jadi di sini di bagian command prompt kita masukkan docker compose up minus d strip d. Itu akan keluar up to 11/11-nya yang berisikan tentang 10 kontainer networknya. 10 kontainer Mongo cluster shard-nya itu. oke. Di sini contoh tampilannya. Yang ini. Oke, bisa langsung next aja. Oke, lanjut. Jadi di sini ada docker paste perintah untuk mengecek status semua kontainer dan definisikan ke docker compose YML. Nah, di sini untuk penjelasannya sendiri dipakai pemeriksaan status memastikan 10 kontainer berstatus up atau aktif dalam port terbuka dengan benar. Dan contohnya itu coba Ini. Ini kalau misalkan diuji programnya dijalankan secara langsung, maka munculnya akan sama seperti ini. Lanjut. Oke, di sini untuk selanjutnya itu adalah inisialisasi replika set config servernya sendiri. Untuk docker exit Mongo cluster config, ya itulah pokoknya. Langkah ini mengaktifkan mekanisme replika pada 3 kontainer config server. Config server 1, config server 2, dan config server 3 supaya mereka bekerja dalam satu kesatuan replika set. Bukan database terpisah yang tidak saling kenal. Nah, begitupun di dalam CMD-nya. Ini akan muncul seperti ini. Maka itu artinya berhasil. Lanjut.
Terus yang kedua itu yang B itu inisialisasi replika set config server replika set SART1. Docker accept untuk mengaktifkan replikasi tiga kontainer yang menyimpan data sesungguhnya bukan metadata, yaitu SART1, SART2 dan SART1A, SART1B dan SART1C. Nah, dengan ditampilkannya di CMD. Ya, ini tuh ya udah kedetek ya SARS1A, SARS1B, SARS1C. Lanjut. Terus selanjutnya itu inisiasi replika set SART2 ya. Untuk mengaktifkan replikasi pada tiga kontainer di dua SART menyimpan data sesungguhnya bukan metadata, yaitu SART2A, SART2B dan SART2C. Oh. Ya di sini berhasil juga SART2A-nya. Karena kemarin udah dibuat, jadi dia tulisannya di sini already initialis. Jadi udah kebentuk di back end-nya. Lanjut. Oke, selanjutnya itu daftarkan SART1 dan SART2 ke Mongos. Sebentar. Jadi yang pertama aktifkan sharding-nya dulu. Terus kalian ditampilin juga di situ. Untuk penjelasannya itu Sasa at a not dot sart itu mendaftarkan replika sart1 dan sart2 mongos router agar router baru tahu mana data yang harus disalurkan. Terus esa.enable sharding dalam kurung pariwisata memberi izin ke MongoDB untuk membagi database pariwisata ke beberapa sart. Yang terakhir itu ada esa statusnya untuk mengecek status aktif cluster untuk memastikan sart1 dan sart2 sudah berstatus sat1 terdaftar dan sudah terpakai. Ya, ini kosan udah dijalanin. Berhasil seperti di screenshotan ini. Selanjutnya. Oke, dan di sini itu ada yang terakhir tuh verifikasi status klaster keseluruhan. Langsung aja ke contoh dijalanin programnya. Jalannya sama Terakhir deh. Masih ada. sama seperti di gambar screenshotan Word kita. Berhasil. Lanjut. Jadi untuk bagian F dan GH ini kita langsung ini aja rangkum aja itu import data destinasi wisata JSON. Jadi yang pertama tuh langkahnya mengcopy file data destinasi wisata .json itu ke folder Mongo cluster, memindahkannya ke dalam kontainer Mongos docker cp, lalu mengimpornya dengan mengimport mengimport. Nah, itu penjelasannya sendiri data mentah sebanyak 1025 dokumen dari proyek tahap 1 dimasukkan ke dalam database pariwisata koleksi destinasi wisata melalui Mongos router gitu. Ya, di sini ada pengecekan. Jangan satu di copy. Lalu kemudian lanjut next yang copy file. Itu udah disatuin tadi. Udah. Oh, udah disatuin. Iya, udah Ini yang satuin kedua successful. Terus pokoknya yang FGH import udah. belum kan? Udah, FGH udah satuin itu import. Tadi aku Terus jelasin ini berarti langsung aja contoh program langsungnya. Ya, ini berhasil juga. yang IAM aja nih. Apa ini? Ini aktifkan sharding-nya. Ini hasil dari aktifkan sharding hard Nah, ya, shade-nya. untuk penjelasan bagian membuat hash index dan mengaktifkan sharding solusi itu penjelasannya indeks bertipe hashed wajib
dibuat lebih dahulu sebagai syarat sebelum sharding koleksi berjalan. Dengan alasan pemilihan hardset key itu lokasi kabupaten strip kabupaten, field isi bersifat kategorikal. Dengan pola hardset, nilai kota atau kabupatennya itu dikonversi menjadi hash numerik sehingga distribusi data penulisan tersebar merata ke seluruh shard dan menghindari penumpukan hotspot di dalam satu node saja. Oke, sudah. Dan Next. untuk bagian KLMN-nya sih saya catuin aja manual split dan migrasi data untuk dalam kurung experience sharding-nya. Jadi langkahnya itu get sharding distribution, mengeksekusi sh.split find dan memindahkan chunk sh.move-chunk. Jadi untuk penjelasannya, saat pertama kali cek seluruh data 632 KIB masih menumpuk di satu shard karena ukurannya jauh di bawah ambang batas threshold auto split default MongoDB sebesar 64 MB. Yang kedua itu agar kapabilitas sharding bisa dibuktikan secara eksplisit di laporan atau demonstrasi dilakukan split chunk manual sh.split file pada keyword Jakarta. Coba. Setelah chunk terbagi menjadi dua, salah satu chunk dipindahkan ke shard 2 menggunakan perintah move chunk. Ini tadi udah nyoba yang Jakartanya. Lalu habis itu yang pindahkan chunk shard 2. Nah, di sini hasilnya. Yang jika chunk sudah dipindahkan menjadi 2 chunk. Lanjut. Lanjut terus yang verifikasinya. Oke, untuk verifikasi final distribusi dan replikasi bagian N dan O itu langkahnya itu menjalankan flash floater config dengan mengecek dokumen di shard 1 dan shard 2 serta mengecek rs.statusnya sendiri. Nah, untuk penjelasannya itu first router config digunakan untuk merefresh cache routing Mongos dengan migrasi data. Setelah migrasi data. Lalu hasil distribusi datanya itu terbukti seimbang dan sempurna di mana shard 1 menampung 516 dokumen, 50/3%-nya dari shard 2 yang menampung 509 dokumen per 49,7% tanpa data duplikasi. Jadi totalnya itu pas 1025 dokumen. Lalu hasil replikasi pengecekan di rs.status itu pada masing-masing shard membuktikan terdapat satu node primary tempat membaca dan tulis utama dan dua node secondary untuk salinan backup otomatis yang menjamin high capability dan automatic failover. Di sini verifikasi shard satunya. Ini satu-satunya. Lalu di sini verifikasi shard 2-nya. Ini tadi ya yang hasil verifikasi shard 1 sama shard 2. Oke, kita langsung masuk ke bagian 3 skema dan sharding dengan investment logs CSP-nya sendiri. Nah, itu penginstal Pimongo. Alasan Pimongo itu di library atau diaper Python yang memungkinkan Python berbicara langsung dengan database MongoDB. Tanpa Pymongo atau Python-nya sendiri, Python tidak tahu cara mengirim perintah ke MongoDB untuk connect, insert, update query dan seterusnya. Jadi situ untuk promise sendiri ada di dalam sini. Yap, udah terinstall Pymongo-nya. Kemudian Oke. Kemudian tuh buat script pas push investasi Python-nya sendiri ada alasannya itu mengotomasi proses memasukkan 8 baris data investment dari logs.csp-nya sendiri sebagai subdokumen array riwayat investasi ke dalam dokumen destinasi yang sesuai dengan koleksi destinasi wisata. Nah, seterusnya sesuai dengan instruksi hybrid model skema
Data statistik CSP digabung dengan subdokumen dinamis riwayat investasi. Nah, di ini akan ada tampilan pada notepad-nya. Yap, ini ya. Isi notepad-nya. Kemudian sudah, kemudian kita jalankan di command prompt. Jadi untuk cek struktur .python-nya sendiri itu kenapa dipakai gagal? Karena dari ketahuannya field atau koneksinya tuh sudah benar. Jadi untuk Python cek struktur strip py .py itu .python itu ada di bagian notepad. Sudah dibuat. Kemudian dijalankan di command prompt. Ya, sudah berhasil. Lanjut. Insert. Oke, di sini di bagian insert .python-nya. Jadi insert 8 destinasi baru dengan riwayat investasi jadi 1033 dokumen Python di dalam Python insert.python. Ya, ini data insertnya. Ini karena tadi kedeteksi dia belum ada, maka dibuatlah kita memasukkan datanya secara manual. Ini notepad-nya. Kemudian dijalankan. Python insert investasi pay. Insert investasi.pay. Ya. Yap. Ini kedeteksi udah kedeteksi, udah dimasukkan datanya. Udah masuk, kemudian lanjut. Kemudian kita sudah tahuan tuh ada duplikat digabungkan ke data asli. Jadi duplikat itu dihapus balik ke 1025 dokumen Python ke dalam dokumennya. Ini datanya yang cek duplikat. Ya, kemudian dijalankan di command prompt. Python gabung duplikat py. Di bagian mana? Enggak ini nih, jalanin dong Kak. Tadi ada kesalahan penulisan. Kan di sini akan terlihat data-data yang terduplikat. Selanjutnya, oke, boleh dilanjut. Oke, lanjut di bagian F itu bukti hybrid skema berhasil. Jadi 8 destinasi punya riwayat investasi. Di sini notepad-nya. Di sini isi notepad-nya, kemudian kita akan jalankan Python check hybrid.py. Apa? Ya. Ini maka akan muncul nih cek hybridnya di sini. Kemudian, nah maka akan muncul di sini 8 nih. Yang tadi kan dia 0/8 kan, karena belum terdeteksi atau belum refresh. Nah di sini sudah muncul itu udah 8. Next. Nah
Oke, yang terakhir itu bagian Docker. Jadi untuk membuka aplikasi Docker di desktop, jadi penjelasan itu panel kiri memperlihatkan 10 kontainer cluster MongoDB. Config servernya itu 1 sampai 3, shard 1A sampai shard C, shard 2A sampai shard C, dan Mongos berstatus running dan aktif bersamaan. Yang kedua di panel kanan itu logs menampilkan catatan aktivitas sistem live container logs seperti MSG, connection, etc. Dan pengecekan konsistensi sharding internal antar kontainer secara real time. Lalu yang ketiga itu di bagian baris bawah itu menunjukkan konsumsi daya laptop yang sangat efisien, RAM 2,18 GB dan CPU 0,67%, membuktikan arsitektur terdistribusi terkonfigurasi dengan stabil dan siap digunakan. Oke. Lanjut yaitu di bagian tahap 3, yaitu MongoDB. Oke, Jadi boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain. jadi Yang untuk tahap 3. di tahap 3 ini, kita itu ngebuat instance baru yang bernama SBDL strip tahap 2 strip GDS. Ini Setelah udah kita setelah dibuat, buat. itu di running. Nanti running itu ada warna hijau, itu tandanya sudah running. Eh, lanjut. Nah, setelah running, kita install Apache dan Grab Data Science. Jadi ada Grab Data Science dan Apache itu harus Ini diinstal. kita lihat di sini pluginsnya. Nah, di sini terdeteksi Apache dan Grab Data Science sudah terinstall. Kemudian Oke, setelah buat instance nama SBDL tahap 2 GDS, kita connect dulu query-nya buat dimasukin query selanjutnya. kemudian kita kan gini, nggak bisa. Nah, ini Kita pakai query call gds.version dalam kurung untuk mengecek GDS versionnya. ya Nah, ini muncul. di sini terlihat GDS versionnya itu 2026.06.0. Oke, Dijelasin saatnya ulang. kita ini menginput setiap query-nya. Oke, query pertama ini untuk node distrik. Ya, call apports.load.json. Ini itu membangun entitas dasar wilayah 255 distrik dari data agregat MongoDB-nya. View underscore index underscore pertemuan. Jadi fondasi geografis sebelum entitas lain dihubungkan ke sini. Maka dari itu akan dimasukkan yap. Oke, ini ada terlihat total distrik 255 untuk di tabelnya, dan ada nodes juga distrik itu. Untuk yang query kedua untuk nodes wisata dan relasi berlokasi underscore ID DI. Alasannya itu membangun entitas destinasi wisata 1025 node dan langsung menghubungkan ke distrik tempat lokasi berada. Ini model graph 1, rantai nilai dasar pariwisata, fondasi topologi yang yang jadi basis semua analisis lanjutan. Kita masukin. Lama ya. Nah, ini sudah terlihat total wisatanya itu 1025. Lanjut query setelahnya.
Selanjutnya itu query 3 itu node berita global plus relationship menyorot. Memasukkan hasil skor exposure media dari base X sebagai entitas terpisah dihubungkan ke distrik yang disebut dalam berita. Ini model graf 2 jejaring sentimen media inti dari fokus utama topik tur ekon sentimen nexus. Ya, di sini total beritanya ada 14. Oke, setelahnya. Selanjutnya, query keempat itu node, cluster ekonomi, dan relationship termasuk clusternya. Cluster ekonomi dijadikan node terpisah, bukan sekedar atribut teks, supaya bisa dianalisis polanya sendiri. Ini model graf ketiga jaringan investasi dan cluster ekonomi memungkinkan pertanyaan seperti cluster nama yang paling menarik, minat investasi. Di sini total cluster itu ada 8. Oke, selanjutnya. Selanjutnya query 5 node matriks pertumbuhan dan relationship mencatat. Metrik pertumbuhan dipisah jadi node bertingkat waktu, bukan properti statis di distrik. Ini model graf 4. Model temporal pertumbuhan dirancang supaya nantinya bisa dikembangkan untuk analisis data multi tahun, bukan cuma snapshot satu waktu saja. 254 untuk metrik pertumbuhan. Kenapa Ini cuma alasan. 5? Ya, Bukan lanjut. lebih banyak. Karena instruksi dosen mintanya minimal 4 graph model. 5 query ini menghasilkan tepat 4 model itu. Query 2 menghasilkan model 1, sisanya masing-masing 1 model. Ini efisiensi, setiap query punya tujuan spesifik membentuk 1 model, tidak ada query yang mubazir. Selanjutnya untuk membuat graph projection-nya. Sebelum jalankan algoritma GDS-nya, kita perlu proyeksikan graph ke format in memory yang GDS bisa proses ciphernya. Oke, ini jalankan. Yap, ini hasil. Ini hasil yang sudah kita inputkan query-nya. Ada distrik, berlokasi underscore DI, metrik pertumbuhan, catat, dan lain-lain. Ya, oke. Lanjut. Untuk selanjutnya, degree centrality. Lombok dan Bandung, berita global, punya koneksi terbanyak, skornya 3. Artinya berita tentang dua wilayah ini menyorot paling banyak distrik sekaligus dibanding wilayah lain. Sisanya didominasi node wisata, kategori air terjun, alun-alun dengan skor 2. Masing-masing terhubung ke satu distrik dan satu klaster ekonomi. Yap, Ini sudah dimasukkan query-nya, jadi ada Lombok, Bandung, alun-alun Brebes, air terjun Tumpak, dan lain-lain sebagainya. oke. Untuk selanjutnya kita page rank, kita masukkan query-nya. Untuk alasannya, Mana nih? untuk alasannya klaster ekonomi alam adalah node paling berpengaruh secara struktural di seluruh graf. Skornya 27,6, jauh di atas klaster lain. Artinya banyak destinasi wisata terhubung ke klaster ini. Dan klaster ini juga jadi titik pusat pengaruh dalam alur sentimen. Ke distrik, ke wisata, ke klaster. Ini insight bisnis penting. Investasi ke sektor ekowisata alam berpotensi memberi efek jaringan. Network effect paling luas dibanding klaster lain. Menariknya, Jakarta posisi ke-6
adalah satu-satunya distrik yang masuk top 10, konsisten dengan temuan tahap 1 kemarin bahwa Jakarta konsisten jadi entitas paling menonjol di semua analisis. Ini kita masukin query-nya. Ya, Oke, di sini udah terlihat ya ada cluster publik, terus cluster warisan budaya dan lain-lain. next. Selanjutnya, karena datanya masih CSV, kita ubah dulu ke JSON. Ya, ini dibuat notepad terlebih dahulu. Lalu kemudian disimpan sebagai convert investasi. Apakah benar? Ya, convert investasi PY. Ini isi notepadnya. Kemudian boleh dilanjut. Oh ya, kemudian dijalankan. Di running Tulisnya. di CMD-nya. Mana sih? Python convert investasi. On Convert underscore investasi. ya. Nah, di sini tertulis berhasil convert 8 baris investasi ke investasi ekspor JSON. Nanti tuh hasilnya tuh dia yang ini menjadi data investasi ekspor JSON. Lanjut, kemudian Lanjut itu kan udah ke import ke ekspor nih ke JSON. Kita input ke GitHub-nya. sini kitabnya. Kita sebelumnya sudah membuat GitHub-nya, yaitu beda kelompok 2 data. Ini tuh kemarin karena sudah diuji coba, maka ini sudah di input Sudah ada inputannya. titik ekspor JSON. Kemudian lanjut Untuk ambil raw-nya, kita menggunakan caranya. HTTPS gitu. Kita buka lalu ini. Nah, Ini dia yang link diambil. saja. Link yang paling atas kita ambil, copy, Ya. Nah, kemudian lalu kita input ke Neo4j-nya. Oke, di sini total proyeknya itu ada 8. proyek. Oke, kemudian Untuk menghubungkan berita ke proyek investasi, untuk melengkapi rantai-rantai sentimen ke investasi, sebelumnya jalankan advanced query utama, kita perlu satu relationship tambahan berita global ke memicu ke proyek investasi, supaya rantai lengkap dari sentimen, media, sampai investasi bisa ditelusuri. ini mau diuji coba. Sini proyek terhubung beritanya itu totalnya ada 3. Oke. Lalu jalankan advanced cipher query utamanya multi-layer sentiment investasi impact analysis. Kita masukkan dulu query-nya. Query ini Masukin dulu aja. ya masukin aja deh. Yep. Setelah dimasukkan ini ada kayak Singapura, Jepang, Netherlands untuk negara yang investornya distriknya ada daerah Jakarta, Sulawesi, dan Bandung. Oke. Nah, di sini. Query ini mendeteksi kolerasi berjenjang struktural dari dampak peningkatan sentimen publikasi internasional media global terhadap keputusan alokasi pendanaan proyek infrastruktur strategis oleh
Konsorius investor internasional disebut multi-layer. Query ini menembus 5 lapisan entitas graph sekaligus dalam satu pola match. Insight yang dihasilkan, hasil menunjukkan Jakarta investor Singapura skor 45 sebagai dampak berjenjang tinggi, diikuti Sulawesi investornya Jepang skornya 42, dan Kabupaten Bandung investornya Belanda skornya 22, membuktikan query ini berhasil mengungkap pola kolerasi nyata antara exposure, media, dan keputusan investasi asing persis tujuan yang diminta soal. Oke, sekian. Terima kasih. Oke. Sekian dari kelompok 2 project ujian akhir semester sistem basis data lanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.